Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali lagi kita di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas tentang mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun, dan malu. Jadi kita akan membahas tentang tata krama, santun, dan malu. Kita bahas terlebih dahulu tata krama. Tata krama merupakan norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun bertutur kata yang berlaku atau disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Jadi tata krama ini dibentuk ya, ada gitu dan dilaksanakan oleh manusia di lingkungan masyarakat agar terjalin hubungan yang baik dan harmonis di dalam lingkungan pergaulan masyarakat ya. Tata krama mengandung nilai-nilai yang berlaku khusus pada daerah tertentu. Oleh karena itu, sangat mungkin tata krama satu daerah akan berbeda dengan daerah lain. Tapi walaupun tata krama ini berbeda ya antar daerah, tapi tujuannya itu tetap sama gitu ya, mewujudkan hubungan yang harmonis dan rasa tentram di dalam kehidupan bermasyarakat ya. Jadi walaupun berbeda-beda tapi tujuannya sama gitu ya. Kemudian tata krama memiliki makna yang sama dengan etika. Etika adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesama. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari, tata krama ini juga biasa disebut dengan etika gitu ya. Kan kalian sering dengar ya etika gitu. Nah, itu etika sama tata krama ini sama gitu ya. Selanjutnya, tata krama atau etika dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pada berbagai tempat dan situasi, seperti dalam bergaul di sekolah, di rumah, di masyarakat, bahkan di media sosial. Jadi kalau kita bergaul, baik itu di sekolah, di rumah, atau di masyarakat itu, atau di media sosial, itu kita harus bertata krama dan beretika yang baik ya. Selanjutnya macam-macam tata krama. Yang pertama ada tata krama dalam berkomunikasi. Kita kan kalau sesama manusia ya dengan orang lain kita pasti berkomunikasi. Artinya kita berbicara, sering berbicara dengan orang lain. Baik itu secara langsung maupun berbicara menggunakan alat komunikasi gitu ya. Nah, dalam berkomunikasi juga ada tata kramanya. Nah, misalnya contohnya harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan ya. Jangan memakai bahasa yang kotor dan bahasa yang bisa menyinggung perasaan lawan bicara kita. Kemudian kalau kita berbicara dengan yang lebih tua ya, nah itu pandangan mata kita itu agak ditundukkan dan volume bicara kita itu agak direndahkan gitu ya. Kemudian tidak mendominasi pembicaraan, maksudnya jangan kita terus gitu yang ngomong, tapi kita kasihlah kesempatan kepada orang lain untuk berbicara juga dan kita menjadi pendengar yang baik ya. Kemudian tidak memotong pembicaraan lawan bicara. Jadi kalau lagi ngobrol, orang lagi ngomong, jangan kita potong gitu ya. Nah, terus kalau kita lagi bertiga, posisinya lagi bertiga sama teman kita, nah kita ini nggak boleh bicara atau nggak boleh ngomong sama salah satu teman kita dengan bahasa yang tidak diketahui yang tidak dimengerti oleh teman kita yang satu lagi. Misalkan teman kita yang satu lagi nggak bisa nih pakai bahasa Sunda, kita ngobrol sama teman kita yang yang bisa bahasa Sunda tuh, ngomong bahasa Sunda gitu. Kan yang satunya nggak ngerti ya, nah itu nggak boleh ya. Terus juga kalau lagi bertiga, nggak boleh kita bisik-bisik berdua aja sama teman kita, sedangkan yang satu nggak diajak gitu. Nah itu nggak boleh ya. Kemudian tata krama selanjutnya itu menghindari bergurau yang berlebihan ya, nggak boleh bercandanya itu terlalu berlebihan dan jangan tertawa terlalu terbahak-bahak. Kemudian kalau misalkan kita mau berbicara atau mau berbicara dengan orang tapi lewat alat komunikasi ya, lewat telepon, itu tata kramanya kita ucapkan salam dulu.
Kemudian mengenalkan diri dulu gitu ya. Terus memastikan dulu bener nggak yang kita telepon orangnya gitu. Terus kalau kita udah selesai nelfonnya, jangan lupa mengucapkan terima kasih, kemudian mengucapkan salam ya. Oke. Yang kedua, tata krama berkomunikasi di media sosial ya. Jadi dalam menggunakan media sosial juga ada tata kramanya ya. Misalkan bikin status itu juga ada tata kramanya, pakai bahasa yang baik dan jangan pakai bahasa yang menyinggung perasaan orang yang membaca status kita. Kemudian kalau kalau chat itu juga menggunakan bahasa yang baik, yang sopan ya. Kemudian kalau mau posting foto atau video, itu posting foto dan video yang baik ya, jangan posting foto dan video yang aneh-aneh gitu. Kemudian memasang foto profil yang baik gitu ya, yang sopan gambarnya ya. Tuh. Selanjutnya, tata krama dalam bersikap. Bersikap itu kan bagaimana kita menggunakan tubuh kita ya. Nah, di sini ada tata kramanya dalam kita bersikap kalau lagi berinteraksi dengan orang lain ya. Misalkan jangan silangkan kaki dan tangan kalau lagi ngomong sama orang ya. Terus lakukan kontak mata yang singkat, jangan terlalu lama menatap mata lawan bicara ya. Kalau lagi ngomong sama orang jangan ditatap terus matanya gitu. Kemudian buatlah jarak antara kedua kaki agar menunjukkan bahwa kita dalam keadaan nyaman dan percaya diri ya. Jadi jangan terlalu tegak banget gitu kalau lagi ngomong sama orang. Kemudian posisikan bahu dalam keadaan santai ya. Bahunya jangan terlalu tegang biar nggak kelihatan tegang ya. Kemudian kalau kita lagi dengerin orang ngomong, itu kepala kita ngangguk-ngangguk kecil gitu ya. Nah, itu menunjukkan kalau kita ini mendengarkan dan memperhatikan pembicaraan dia. Kemudian tampakkan muka berseri atau senyum atau tertawa pada situasi dan kondisi yang tepat. Jangan misalkan teman kita lagi cerita yang sedih kita malah senyum gitu ya. Nah, itu kan tidak tepat ya senyumnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, tata krama dalam berpakaian ya. Tata krama dalam berpakaian ini yang paling utama dalam berpakaian harus menutup aurat ya. Nah, kalian tahu kan aurat ya? Aurat itu bagian tubuh yang harus tertutup sehingga terjaga dari pandangan orang lain ya. Jadi kalau kita berpakaian kita harus menutup aurat kita. Nah, kalau laki-laki auratnya itu antara pusat dan sampai lutut ya. Nah, kalau perempuan auratnya ini seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan ya. Jadi itu kalau berpakaian harus menutup aurat gitu ya. Nah, tujuannya selain untuk menutup aurat juga berpakaian ini bertujuan untuk berhias ya, menghias dan memperindah tampilan kita. Nah, di sini berhias ini juga ada aturannya. Nah, misalkan aturannya ini kalau berpakaian ya harus memakai pakaian yang sopan ya. Tuh. Oke, selanjutnya manfaat tata krama. Jadi tata krama ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, membuat seseorang disegani, dihormati, disenangi, bahkan dicintai oleh orang lain ya. Jadi kalau kita tata kramanya bagus, etikanya baik ya, pasti kita dihormati sama orang, disenangi gitu ya. Kebalikannya kalau kita etika kita buruk, maka nggak ada yang seneng sama kita ya. Yang kedua, menjalin hubungan baik dengan orang lain ya. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri dalam setiap situasi. Selanjutnya, menciptakan suasana yang nyaman dalam berbagai situasi, baik itu lingkungan keluarga, pergaulan, maupun tempat di mana Anda belajar atau bekerja ya.
Jadi suasananya nanti bakal nyaman, harmonis gitu ya kalau semua orang itu bertata krama yang baik. Kemudian dapat meningkatkan karir seseorang ya, karena kita bertata krama, kemudian banyak yang senang sama kita. Nah, kalau misalkan kita bekerja juga atasan jadi senang sama kita, maka karir kita juga dapat meningkat gitu ya. Selanjutnya kita bahas tentang santun. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya ya. Santun mencakup dua hal, yakni santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. Jadi santun itu kalau misalkan ngomong ya, berbicara, ucapannya itu lemah lembut. Kemudian kalau bertingkah laku atau perbuatannya itu halus gitu. Nah, itu namanya santun. Sopan santun menjadi sangat penting dalam pergaulan hidup sehari-hari. Kita akan dihargai dan dihormati orang lain jika menunjukkan sikap sopan santun ya. Jadi orang lain ini akan nyaman sama kita, maka kalau kita sopan santun, jadi kita dihargai dan dihormati gitu ya. Sebaliknya kalau kita tidak santun, tidak sopan santun, maka orang juga tidak nyaman dan kita tidak akan dihargai dan dihormati oleh orang lain ya. Sopan santun dapat diterapkan di mana saja dan kapan saja, misalnya di sekolah, di rumah, dan di masyarakat ya. Kalau misalkan di sekolah, contohnya kalau ada teman disapa, assalamualaikum gitu sambil senyum. Kemudian menghormati kakak kelas, menyayangi adik kelas ya, menaati tata tertib sekolah, terus juga menghormati dan menghargai bapak ibu guru dan staf tata usaha. Terus kalau misalkan bertutur kata atau berbicara dengan warga sekolah itu dengan kata-kata yang lemah lembut gitu ya. Jangan menyakiti perasaan orang lain ya. Nah, kalau misalkan semua orang bersikap sopan santun di sekolah, maka keadaan di sekolah itu suasananya akan menjadi nyaman, damai, aman ya, dan tentram ya. Kemudian sopan santun di rumah, misal contohnya ya kita berbuat baik kepada ibu dan bapak ya, bersikap santun kepada orang tua, nasihatnya itu didengar ya, terus jangan ngelawan kepada orang tua. Kalau ngomong sama orang tua itu harus dengan kata-kata yang lemah lembut, jangan kasar, apalagi sampai memukul, membentak ya, itu tidak boleh. Kemudian kalau yang di rumahnya ada pembantu ya atau asisten rumah tangga juga kita harus bersikap yang santun, sopan ya, ngomongnya juga harus sopan santun, perilakunya juga harus lembut, halus gitu ya. Jangan mentang-mentang pembantu kita bersikap seenaknya gitu, ngomongnya kasar, terus sering ngebentak ya. Nah, jangan seperti itu ya. Kepada pembantu juga kita harus sopan santun. Kemudian di masyarakat ya, nah, kita harus memperlakukan tetangga-tetangga kita di masyarakat itu dengan baik ya, sopan, kalau ngomong jangan ngebentak ya, harus pakai kata-kata yang lemah lembut ya. Selanjutnya, kita akan dihargai dan dihormati ketika kita juga menghormati orang lain. Kalau kita bersikap baik kepada orang lain, sesungguhnya perbuatan baik itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang lain, pastikan orang lain juga akan berbuat baik kepada kita. Sebaliknya, kalau kita berbuat buruk ya kepada orang lain, maka ya orang lain juga akan berbuat buruk kepada kita ya. Tuh. Oke, selanjutnya manfaat dari santun. Yang pertama, mudah diterima oleh orang lain ya. Jadi kalau kita bersikap santun itu kita akan disenangi oleh orang lain. Jadi kita ini mudah diterima oleh orang lain ya, karena orang lain itu pada senang sama kita. Kemudian yang kedua, menunjang kesuksesan ya. Jadi kalau kita mau sukses gitu, jadilah orang yang bersikap santun kepada siapapun ya. Misalkan kita kalau menjadi penjual ya kita harus sopan, harus santun kepada pembeli ya.
Kemudian juga kalau kita menjadi pengusaha ya, harus santun pokoknya kepada pelanggan, kepada karyawan kita, atau kepada rekan sejawat kita ya. Maka nanti akan banyak relasi, bertambah banyak relasi sehingga kita akan makin sukses gitu. Kemudian dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ya. Jadi Allah ini mencintai orang-orang yang memiliki sikap santun. Nah, Rasulullah juga sama mencintai orang-orang yang memiliki sikap santun. Bahkan kan Rasulullah sendiri juga memiliki sikap yang lemah lembut, yang santun, luar biasa. Jadi Rasulullah ini tidak pernah kasar ya, orangnya tuh lemah lembut gitu. Oke, ini tadi kita bahas tentang santun. Selanjutnya kita bahas tentang malu. Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina ya. Jadi kalau kita malu itu kita akan menahan diri dari perbuatan jelek. Gak jadi gitu berbuat jeleknya tuh, gak mau kita berbuat jelek, gak mau berbuat tercela gitu. Untuk menumbuhkan rasa malu perlu usaha, niat, ilmu, serta pembiasaan ya. Harus usaha, terus juga kita harus niat gitu ya. Terus harus tahu ilmunya, kemudian harus dibiasakan. Rasa malu merupakan bagian dari iman karena dapat mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan mencegahnya dari kemaksiatan ya. Nah, jadi ternyata malu itu sebagian dari iman ya. Jadi kalau misalkan kita malu karena kita beriman, maka kita akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita beriman, kita beriman, maka kita menutup aurat. Gitu ya. Selanjutnya, selama rasa malu masih terpelihara dengan baik, seseorang akan hidup dalam kebaikan. Ia akan memiliki kekuatan dalam berbuat kebaikan dan menolak kemaksiatan ya. Jadi kalau malu itu jadi mendorong kita untuk berbuat baik dan menolak kemaksiatan. Contohnya misalkan kalau seorang pejabat yang punya rasa malu itu akan melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan bebas dari korupsi. Jadi kalau dia memiliki malu ya seorang pejabat itu, maka dia nggak akan korupsi gitu. Sebaliknya kalau dia tidak mempunyai rasa malu, pasti dia korupsi gitu. Jadi pejabat-pejabat yang korupsi itu berarti dia tidak punya malu ya. Kemudian seorang pelajar kalau misalkan dia punya malu ya dia misalkan lagi ulangan mengerjakan soal itu tanpa menyontek gitu ya. Kalau misalkan sebaliknya, kalau misalkan gak punya malu, ya nyontek aja gitu. Nah, kemudian pedagang ya, kalau pedagang punya malu, pasti dia akan jujur kepada pembelinya ya. Kalau misalkan barangnya jelek, ya ngomong jelek gitu ya. Jadi tidak berbuat curang kepada pembelinya. Nah, seorang polisi juga nih, polisi, hakim, ya jaksa, kalau misalkan mereka malu dalam menjalankan tugasnya itu tidak akan berani menerima suap ya. Nah, oke. Selanjutnya, malu bukan berarti tidak percaya diri, minder, atau merasa rendah diri ya. Jadi malu itu beda ya sama tidak percaya diri, minder, atau merasa rendah diri. Jadi malu itu bukan itu ya. Misalkan nih contohnya, ada seorang perempuan yang malu menutup aurat, malu memakai kerudung karena minder gitu, takut, minder, malu, takut diejek sama teman-temannya. Itu namanya bukan malu ya, tapi minder ya. Terus juga malu karena mendapat giliran maju presentasi di depan kelas ya. Ada tugas suruh presentasi ke depan, dia nggak mau gitu, karena dia malu. Nah itu juga bukan malu yang baik ya, itu namanya minder ya. Nah, beda ya antara malu dan minder ya. Jadi kita itu tidak boleh malu dalam perbuatan atau hal-hal yang baik dan positif ya, itu tidak boleh malu ya. Malu itu jadi harus dilandasi karena Allah gitu ya. Selanjutnya, rasa malu akan muncul jika kita beriman dan menghayati betul bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Allah Maha melihat, Maha mengetahui, dan Maha mendengar ya. Jadi kalau kita percaya nih kalau Allah ini Maha melihat, Maha mengetahui, Maha mendengar gitu ya. Nah, itu kita akan muncul rasa malu di dalam diri kita. Jadi kita akan berusaha menaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah karena kita malu kepada Allah ya. Selanjutnya, manfaat dari malu. Yang pertama, mencegah dari perbuatan tercela ya. Jadi kalau kita memiliki sifat malu, kita ini akan berusaha gitu menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan yang jelek, yang buruk ya. Sebab kita ini takut kepada Allah ya. Kemudian mendorong berbuat kebaikan ya. Nah, karena kita memiliki rasa malu kepada Allah gitu ya. Nah, itu akan mendorong kita ini untuk berbuat kebaikan ya. Kemudian mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi orang-orang yang mempunyai rasa malu itu pasti akan terdorong untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, menuju ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, cukup sampai di sini materi kita kali ini. Semoga bermanfaat apa yang Ibu sampaikan. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata Ibu yang salah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.